Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kelima, yaitu tentang switch configuration. Nah, dalam pertemuan 5 ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara melakukan konfigurasi pada switch Cisco ya. Pertama, di dalam perangkat hardware switch Cisco ada yang dinamakan dengan indikator LED. Ya, jadi di setiap port pada switch Cisco memiliki LED untuk status indikator. Secara default, LED mencerminkan aktivitas port. Ini mungkin tidak cuma di Cisco saja yang ada indikator LED ya. Mungkin di perangkat-perangkat lain pun ada untuk mengidentifikasikan biasanya port ini atau perangkat ini terhubung atau tidak. Biasanya dengan lampu berwarna hijau, kuning, atau indikatornya merah. Nah, biasanya indikator merah itu menandakan bahwasanya terjadi diskoneksi atau tidak berfungsinya indikator LED tersebut. Nah, dalam contohnya di sini ada Cisco Catalyst 2960. Ada beberapa LED indikator. Pertama ada sistem LED. Lalu ada Redundant Power System RPS LED, ada status port LED, lalu ada port duplex LED, port speed LED, dan power over Ethernet. Ya, jadi sini ada indikator-indikator LED yang bisa kalian lihat sesuai dengan buku panduan perangkatnya mungkin ya untuk detailnya. Kalau misalkan di port speed LED, ya itu biasanya blink atau kedipan pada indikator itu bisa memperlihatkan kecepatan internet. Misal 10 Mbps blinknya berapa kali ya, 100 Mbps blinknya berapa kali, seperti itu. Itu bisa menentukan juga dari LED indikator. Berikutnya adalah manajemen dasar switch ya, cara untuk melakukan remote switch Cisco, yaitu biasanya menggunakan kabel konsol untuk menghubungkan PC ke port konsol pada switch untuk melakukan konfigurasi. Ya, jadi misalkan ada sebuah switch, nah biasanya di ujung sebelah kiri atau kanan ada port konsol supaya kita bisa melakukan konfigurasi atau remote pada PC ya. Nah, seperti itu. Kalau di Cisco pakai tracer kan kita tinggal melakukan klik pada perangkatnya saja. Oke. Berikutnya ini adalah konfigurasi awal pada sebuah switch. Ya, kalian bisa mencobanya melalui Cisco pakai tracer. Jadi di pertemuan ini kalian harus menginstal aplikasi tersebut juga dan mencoba, nanti ada studi kasus di akhir video. Nah, ini adalah konfigurasi awal. Contohnya untuk melakukan configuration mode dengan config, yaitu configure terminal ya, lalu dicontohkan untuk membuat sebuah interface VLAN ya, itu masuknya ke dalam configure terminal terlebih dahulu. Setelah itu ada contoh memasukkan konfigurasi pada IP address dan subnet mask ya. Lalu juga ada contoh konfigurasi untuk melakukan enable pada interface, yaitu no shutdown ya. Setelah itu bisa dilakukan dengan konfigurasi N untuk kembali ke privilege edge mode ya. Untuk melakukan save terhadap konfigurasi bisa melakukan dengan cara copy running config startup config ya. Nah, konfigurasi awal Cisco kembali ya, ini adalah merupakan konfigurasi sama seperti tadi, dan ini bedanya adalah untuk melakukan konfigurasi IP default gateway, menambahkan IP istilahnya ya. Nah, berikutnya adalah konfigurasi untuk switch port. Contohnya di situ adalah fast Ethernet interface 01, di mana di sini kita ingin melakukan konfigurasi full duplex atau speed sebesar 100 Mbps pada interface fast Ethernet 01 ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ataupun kalau secara default di switch yang unmanaged ya, itu kan tidak perlu dilakukan
konfigurasi seperti ini. Nah, itulah perbedaan yang antara switch manageable dan unmanageable. Nah, berikutnya ada beberapa konfigurasi untuk melakukan verifikasi ataupun show terhadap konfig-konfig yang sudah dilakukan, seperti show interface, lalu ada show startup config, ada show running config, ada show flash version history, show IP, dan MAC address table. Tentunya untuk verifikasi konfigurasi switch ini bukan tujuannya adalah untuk melihat konfigurasi-konfigurasi yang telah kita lakukan, baik itu di interface ya, atau di IP atau di MAC address ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat apakah konfigurasinya sudah kita lakukan sukses atau belum. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan Secure Remote Access SSH ya. Secure Shell atau disebut dengan SSH adalah protokol yang menyediakan koneksi pada command line. Karena fitur enkripsi yang kuat, SSH harus mengganti telnet untuk koneksi manajemen. Jadi ada dua cara biasanya, melalui telnet atau SSH untuk melakukan koneksi via beberapa aplikasi seperti PuTTY. Ya, SSH sendiri ada di TCP port 22, sementara telnet ada di TCP port 23. Ya, ini adalah beberapa cara untuk membuat line console di FTY untuk konfigurasi SSH ya. Di situ contohkan ya, memasukkan username untuk loginnya dan memilih link untuk line-nya, line FTY. Lalu diketik di situ transport input SSH, dan untuk login pada SSH akan menggunakan username ataupun password yang digunakan atau yang sudah dikonfigurasi pada terminal ini ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya kita menggunakan software PuTTY untuk masuk login menggunakan SSH ya. Tentunya pemanggilan IP address-nya adalah IP address default gateway yang tadi sudah dikonfigurasi ya. Tadi sudah dikonfigurasi IP-nya 172.17.9921 ya, sehingga kita pilih untuk TCP-nya adalah SSH di software PuTTY. Setelah itu tinggal kita koneksikan dan akan tampil menu seperti CLI di Cisco Packet Tracer ya, melalui aplikasi PuTTY ini. Nah, berikutnya ada yang disebut metode switch port security secure port. Di sini dimana kita bisa menentukan filtering terhadap MAC address ya dari fast Ethernet yang ada di dalam switch kita. Nah, contohnya seperti apa? Jadi port security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada Cisco switch ya. Dengan port security kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke sebuah switch. Jadi istilahnya MAC address ini akan kita daftarkan ke dalam switch tersebut, sehingga tidak sembarangan host bisa melakukan pemindahan pada port ataupun ada host baru yang ingin masuk. Tidak bisa, karena MAC address sudah kita daftarkan satu persatu atau secara dinamis. Nah, apabila ada host baru, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan ataupun pendaftaran baru terhadap MAC address tersebut. Prinsip dalam konfigurasi port security ini adalah mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke dalam switch. Sedangkan cara kerja dari port security adalah ia akan membuang paket dari host atau memblokir host yang MAC address-nya tidak sesuai atau tidak terdaftar pada port security tersebut. Ya, implementasi security MAC address akan melakukan filtering terhadap perangkat yang diperbolehkan melakukan akses ke dalam jaringan. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya ada dua ya dalam filtering port security ini. Pertama adalah statis dan dinamis. Kalau yang statis kita memasukkan MAC address satu persatu, mendaftarkan. Kalau yang dinamis dia otomatis membaca MAC address dari si klien-kliennya, sehingga nanti kalau ada host baru
tidak bisa langsung terkoneksi karena dia membaca by MAC address table-nya atau MAC address yang sudah terdaftar di table. Nah, berikutnya switch akan menganggap terjadinya pelanggaran keamanan jika terdapat MAC address yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan. Nah, jadi intinya padahal ini adalah metode pengamanan pada sebuah port di switch. Kalau di jaringan wireless itu biasa ada yang disebut dengan ACL atau access list. Nah, kalau di switch ini namanya port security. Nah, terdapat 3 tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut seperti protect, restrict, dan shutdown. Protect itu contohnya adalah tidak ada pemberitahuan yang diterima. Nah, berikut adalah penjelasan secara rincinya ya. Nah, interface yang menerapkan violation protect, dia akan membuang drop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Nah, jika dilihat melalui command prompt, ya, melakukan test ping pada ICMP, maka akan menghasilkan output request timeout. Nah, jika violationnya adalah restrict, akan membuang drop paket seperti pada mode protect, namun interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violasi yang terjadi, gunakan perintah show port security interface. Nama interface-nya misalkan FA berapa ya. Nah, sedangkan untuk metode violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jadi benar-benar di nonaktifkan, di blok. Ketika host mengirim paket ke host lain seperti ping, maka ketika port akan ter-shutdown. Apabila dilihat pada Cisco Packet Tracer, maka link yang menghubungkan host dengan switch akan berwarna merah. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh konfigurasinya dengan memasukkan interface yang dituju, lalu mengetikkan switch mode akses dan menambahkan konfigurasi switch port security. Itu mode dynamics. Ya, kalau di mode statis harus didaftarkan, tambahkan MAC address-nya. Ada juga mode sticky di mana kita menambahkan, di situ perbedaannya adalah penambahan switch port security maksimum 10 dan ditambahkan juga dengan enable sticky learning dengan konfigurasi switch port security MAC address sticky. Jadi dipilih ya port yang akan mau dilakukan security ya, dan dilakukan konfigurasi satu persatu terhadap port tersebut. Nah, ini adalah contoh diskusi topologi jaringan pada FA01, di mana di sini kita akan melakukan atau membatasi akses terhadap FA01 hanya untuk satu MAC address, yaitu MAC address dari PC 0002 16A2 B79D. Ya, seperti ini caranya ya. Kalian bisa mengikuti langsung dengan melakukan konfigurasi ini di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah melakukan konfigurasi mulai dari diskusi topologi jaringan satu ini dan dilakukan screen recording. Ya, screen recording yang nanti kalian bisa upload pada Google Drive atau YouTube ya. Dan nanti link YouTube dan Google Drive tersebut yang sudah diupload dilakukan penguploadan pada laman ruang tugas. Ya, usahakan menggunakan webcam seperti ini ya, wajah kalian tampil, atau melakukan perubahan nama pada hostname pada switchnya. Ya, ini untuk menghindari copy paste terhadap tugas rekan-rekannya. Ya, jika tidak merubah hostname pada switch atau tidak menyalakan webcam dalam videonya, maka tugas tidak akan saya koreksi. Jadi usahakan kalian mencobanya masing-masing agar bisa ya, ataupun mempunyai pengalaman dalam mengkonfigurasi switch manageable walaupun hanya dalam mode simulasi ya.
karena tidak jauh berbeda antara mode simulasi dengan switch yang aslinya. Bedanya kalau di switch yang asli kalian harus menyolokkan kabel konsol terlebih dahulu dan masuk ke dalam aplikasi putih untuk bisa mengkoneksikan dengan SSH dan telnet. Nah, berikutnya, lalu bagaimana cara mengamankan interface FA02 dan interface FA03 hanya untuk pengguna yang berhak saja? Tadi di FA01 sudah, FA02 dan 03 belum. Jadi silakan dilanjutkan konfigurasinya untuk juga di FA02 dan FA03. Nah, studi kasus yang berikutnya, topologi jaringan 2, kalian ikuti skemanya. Filtering MAC address hanya untuk pengguna yang telah didaftarkan pada switch melalui port interface G01. Ya, ini lanjutannya di studi kasus topologi jaringan 2. Silakan diikuti konfigurasi yang dilakukan. Yang mendaftarkan ada MAC address yang sudah tertera dalam device and device masing-masing. Ada PC 1, 2, dan 3. Ya, berikutnya untuk melakukan verifikasi MAC address yang telah didaftarkan, silakan melakukan show MAC address table pada command line kalian dan tambahkan satu user kembali sebagai uji coba untuk melihat apakah user yang tidak didaftarkan benar tidak dapat melakukan akses ke dalam jaringan. Jadi setelah tadi kalian melakukan pendaftaran pada device ini, tambahkan satu lagi daftaran user ya kembali sebagai uji coba untuk melihat apakah user yang tidak didaftarkan benar tidak dapat melakukan akses ke dalam jaringan. Jadi kalian tambahkan satu PC lagi seperti itu dan diuji coba apakah ketika MAC addressnya belum didaftarkan, statusnya hijau atau merah nih, seperti itu, untuk melakukan verification betul nggak sih konfigurasinya, seperti itu ya. Jadi tugas kalian pada pertemuan kelima ini adalah melakukan konfigurasi pada diskusi jaringan, topologi jaringan 1 dan topologi jaringan 2 ya. Lakukan screen recording pada laptop kalian masing-masing ya. Usahakan menggunakan webcam atau kameranya nyala, atau kalian merubah hostname pada switch ya, merubah hostname. Yang udah merubah hostname, tinggal hostname spasi nama yang ingin diubah ya. Baik, untuk pertemuan 5 cukup sekian. Semoga kalian bisa menerapkan konfigurasinya dengan baik dan sukses, dan saya ingin lihat hasilnya pada halaman ruang tugas, kira-kira berhasil atau tidak. Baik, kalau gitu terima kasih untuk pertemuan kelima hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.